Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah orang yang punya penyakit berat yang sudah tidak bisa bergerak seperti stroke atau penyakit berat lainnya, itu apakah masih wajib sholat atau sudah tidak wajib sholat baginya? Dan apabila wajib sholat, bagaimana tata cara sholatnya? Nah, di sini di dalam kitab Fatwa Imam Nawawi menjelaskan mas'alatun rajulun sakula fil marodi. Apabila ada orang yang punya penyakit berat, wa ajaza anil qiyami wal qu'udi, dan sudah tidak sanggup berdiri dan duduk, wa an izalatin najasati, dan sudah tidak bisa untuk menghilangkan najis karena memang sudah tidak bisa bergerak, maka hal talzamuhu sholatu, apakah wajib bagi dia sholat? Dijawab oleh Imam Nawawi, yalzamuhu ayyusolliya mutajian, sholatnya wajib, tetap masih wajib sholat, dan wajib bagi dia sholat dalam keadaan tidur miring. Wa yumi'u birruku'i wasujudi, kemudian ketika ruku dan sujud berisyarah menggunakan kepalanya. Wa yahtarizu minan najasati bihasabil imkan, dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari najis. Tapi wa idza ajaza an syai'in minha, ketika sudah tidak sanggup lagi untuk tidur miring, kemudian sudah tidak bisa berisyarah dengan kepala pada saat ruku maupun sujud, dan tidak bisa menjauhkan diri dari najis karena memang sudah tidak bisa bergerak, akhirnya buang airnya pun sudah di tempat tidur, kesehariannya memakai pampers, dan pembersihannya menggunakan tisu basah, biasanya itu yang terjadi. Nah, maka sholatlah dia dalam keadaan seperti itu. Kalau memang masih bisa dibantu oleh keluarganya untuk ke kamar mandi, maka silakan dibantu, dibersihkan, diwudukan. Tapi kalau memang sudah tidak ada keluarganya yang bisa membantu, atau ada keluarganya tapi tidak mau membantu untuk perihal masalah ke kamar mandinya, maka orang yang sakit tersebut, selagi akalnya maujud dan ada, tetap wajib sholat. Dalam keadaan berbalut najis, dalam keadaan tidak punya wudhu, dalam keadaan tidak menghadap kiblat, tetap wajib sholat. Bagaimanapun dia bisanya seperti apa. Sampai ke titik nanti apabila sudah tidak bisa isyarah menggunakan anggota tubuhnya, maka isyarahlah bil qalbi, dengan hati dia. Jadi jalankan sholat di dalam hati. Artinya kewajiban sholat, jangankan kepada orang yang sehat, kepada orang yang sakit keras sekalipun tetap diwajibkan sholat. Nah, lalu kemudian fa'in ta'afa lazimahu i'adatu tilka sholawatil maf'ulati. Apabila kemudian Allah berikan umur panjang, sehat walafiat di waktu-waktu selanjutnya, maka wajib bagi dia untuk mengiadah ataupun mengulangi sholat yang dia lakukan pada masa sakit tersebut. Contoh, 1 tahun dia sholat dalam keadaan tidak punya wudhu, tidak dibersihkan dari najis, dan tidak menghadap kiblat. Kemudian pada saat dia diberikan kesehatan oleh Allah, itu sholat selama 1 tahun dia i'adah, dia ulangi lagi ayo. Jadi jangan banyak mengerjakan sholat sunnah, tapi banyaklah setelah melaksanakan sholat fardu, kodok lagi tuh sholat-sholat selama 1 tahun itu. Jadi sholatnya ini lihurmatil wakti. Nah, fungsinya sholat lihurmatil waktu ini begini. Apabila dia tidak ada umur, contohnya sakitnya itu kemudian membuat dia meninggal dunia, tapi di sakitnya itu dia tetap sholat seperti yang tadi dijelaskan, walaupun tidak berwudu, walaupun tidak membersihkan dari najis, maka nanti Allah tidak akan menanyakan perihal tentang dia tidak sholat, karena dia telah sholat sebisa dia. Tapi apabila dia tidak sholat, walaupun dia sakit keras, kemudian dia meninggal dunia, maka sholat-sholat tersebut akan ditanyakan nanti di yaumil hisab, dan akan membuat dia termasuk orang yang berdosa karena meninggalkan sholat. Sama seperti begini, ketika waktu sholat tiba, dari situ kan sudah mulai wajib kita melaksanakan sholat. Tapi kemudian karena berbagai macam kesibukan, kita tidak bisa sholat di awal waktu. Maka kewajiban selanjutnya kita berazam
atau bercita-cita untuk melaksanakan sholat di dalam waktu. Nah, fungsinya apa cita-cita kita sholat di dalam waktu itu? Agar nanti apabila contoh tidak ada umur, contoh jam 2 sebelum melaksanakan sholat kita keburu meninggal dunia, tapi tadi di awal waktu kita sudah bercita-cita untuk melaksanakan sholat di dalam waktu, maka sholat zuhur tersebut contohnya itu tidak akan menjadi dosa bagi kita. Karena apa? Kita sudah bercita-cita untuk sholat di dalam waktu. Tapi kalau kita tidak ada azam atau tidak bercita-cita untuk melaksanakan sholat di dalam waktu, lalu sibuk dengan pekerjaan kita, hingga ternyata ajal kita lebih dulu mendatangi kita, meninggal dunialah kita, maka sholat tersebut akan ditanyakan kepada kita dan akan berbuah dosa sebab kita meninggalkan sholat. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan yang sempurna, dan juga taufik hidayah untuk senantiasa terus melaksanakan ibadah yang difardukan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus melaksanakan istiqomah melaksanakan sholat. Karena sholat itu a'zamu ibadatil badaniyah, ibadah fisik yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Yang mana sholat ini sentral, idza kubilat sairul amal, wa idza ruddat sairul amal. Kalau sholatnya diterima, garansi ibadah lain pun akan diterima. Kalau sholatnya ditolak, garansi ibadah yang lain pun akan ditolak. Jadi sentralnya ibadah itu adalah sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.